wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi washabihi wa ala mab'ad. Ingkang minulya para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wali santri, wali murid yang belajar di pesantren Kubur Batu 5 ini. Mohon maaf, ini bahasa Indonesia karena banyak wali santri tidak bisa datang ya, dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Fakfak, Papua Barat, dan dari beberapa tempat di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jadi mohon maaf, ini pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau saya bahasa Jawa. Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala mab'ad. Pada kesempatan berbahagia ini, marilah senantiasa kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu makna syukur adalah fatah, membuka. Jadi orang kalau belum membuka pikirannya, hatinya, belum membuka wawasannya, kepeduliannya, dia belum dianggap bersyukur. Makna syukur yang lain adalah isti'mal, mendaya gunakan. Ini ciri-ciri minta adik gini nih Pak. Mendaya gunakan, menggunakan semua yang Allah anugerahkan untuk yang baik-baik. Jadi misalnya wali santri di sini Cak Bahrul ngasih saya baju, kok saya jadikan keset, itu namanya tidak syukur. Dikasih akal oleh Allah adik-adik di sini cerdas-cerdas yang hafalan tadi, tapi tidak digunakan untuk belajar, itu juga tidak syukur namanya. Oleh karena itu bersyukur kita menjadi umat yang Kanjeng Nabi, menjadi bangsa Indonesia. Bersyukur Allah menganugerahkan kesempatan kepada putra putri Bapak Ibu wali santri semuanya, wali murid semuanya, untuk ngaji, untuk belajar di tempat ini. Karena tidak semua orang punya kesempatan ngaji, tidak semua orang punya kesempatan belajar. Jadi bayangkan Pak Liknya Kanjeng Nabi, Pak Lik dan pamannya, Pak Lik dan besannya saja tidak Islam, tidak nerima cahaya hidayah. Nah kita ini bahasa Jawa ketemu pirang perkara ya kan, kok dilalah tiba-tiba beriman, anak kita senang ngaji, ini kan nikmat yang luar biasa. Nah alhamdulillah, ini usia pondok ini sudah 12 tahun, memasuki usia yang ke-13. Sudah 3 tahun berada di tempat ini. Saya mewakili keluarga besar pondok ini mengaturkan matur nuwun kepada warga di sini semuanya. Juga adik-adik, kalau tidak ada adik-adik ngaji, ustadz di sini kan tidak belajar. Jadi adik-adik ini punya peran juga supaya ustadz-ustadznya di sini belajar juga. Kemudian pada kesempatan berbahagia ini, marilah senantiasa kita menghaturkan sholawat ma'assalam kepada beliau junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum, dan kita semua para pewarisnya, khususnya adik-adik yang ngaji di sini. Kalianlah para pewarisnya para nabi. Kok tidak ada yang amin ya? Untuk bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu ya, semoga yang hadir ini enggal-enggal bisa melunasi utang teman. Kalau belum bisa, yang mugi-mugi sing diutangi lali. Niku penting niku. Kula nggih pengin ngoten jane. Baik. Nah, saya mau matur Pak kepada Bapak Ibu semua. Ini singkat saja karena acara intinya hanya makan-makan. Saya mau matur pada Bapak Ibu semua. Matur nuwun yang pertama karena sudah memberi kepercayaan kepada kami, putra putri Bapak Ibu ada di tempat ini untuk ngaji, untuk belajar. Yang kedua, kami mohon kerjasamanya. Kenapa? Karena sehebat-hebatnya ngajar, sehebat-hebatnya guru di sini, tapi kalau tanpa dukungan orang tua, buatan sakit. Saya tidak mau sebutkan siapa, tapi ada yang mriki niku betul tas kosong, buatan betul buku. Jadi berarti kan kali yang sepani mboten nate ditangleti Pak, ngapunten Pak. Ya ngapunten Bu nggih. Berarti tidak pernah ditanya.
Mene pelajaran nopo lagi, mene pelajaran nopo nduk, itu kan seharusnya ditanya. Alangkah baiknya ditanya, disiapkan alat tulisnya sebagai bentuk dukungan. Di samping para rawuh sedaya ada dukungan yang jauh lebih penting, yakni doa-doa tirakat dari Bapak Ibu semua supaya anaknya berhasil, supaya anaknya tidak hanya cerdas akalnya tapi juga cerdas hatinya. Napa unggah-ungguhe nggih sae. Tata kramane nggih, terus napa tumindake nggih ugi sae. Nah, itu mungkin yang saya sampaikan ya, tidak banyak. Karena bagaimanapun ya peran guru ini penting. Nah, anak ini memang tujuannya mondok, tujuannya ngaji ini memang tujuannya untuk memperbaiki diri. Mboten sanes nggih namun niku. Namun demikian tanpa dukungan, bantuan orang tua mboten saged. Kalau tak cerita sekedhik mawon. Dulu saya di pondok ini, saya kan mondok di Paiton salah satunya ya. Saya mondok di beberapa tempat. Di sini ada kakak kelas saya di pondok, namanya Pak Agus ini, saking Pak Agus. Dia kakak kelas saya mungkin beberapa tahun. Saudara saya sependapat tapi pendapatan tidak sama. Benten. Nah, saya di Python ini ketika kelas baru pertama mondok ini Pak, mungkin dulu kan jauh ya, pokoknya tahun pertama ingat saya entah 99 atau pokoknya saya awal aliyah itu baru pertama saya sakit tipes sebulan lebih. Ini santrinya kan banyak di sana, 12 ribuan waktu saya mondok itu. Terus dibawa ke balai pengobatan, ada kliniknya di pondok, tidak membaik, dibawa ke puskesmas kecamatan. Terus manten-manten dibeto, dibawa ke RSUD, dibawa ke, kalau sini rumah sakit Panggung lah, rumah sakit Kanjuruhan. Karena keadaan ini tidak semakin membaik, wali murid guru ini, ustadz saya masih ingat namanya Pak Asyik ya, Pak Asyik rahmatullah. Ini nilpun almarhum bapak saya. Mboten nggak ada nilpun Pak. Jadi nilpunnya ke sekolahan. Karena bapak saya ada sekolah lah. Nilpun ke sekolahan, akhirnya disampaikan keadaan Pak. Kira-kira begini singkatnya, Pak anaknya ini sakit Pak, sudah sebulan lebih. Bagaimana Pak, dijemput apa enggak? Kalau enggak kami antar. Karena khawatir ada apa-apa Pak. Terus bapak saya bilang begini, almarhum bapak saya, enggak usah dijemput Ustaz, enggak usah pulang. Sampaikan besok saya wesel. Dulu kan kiriman pakai wesel itu. Kiriman saya waktu itu 75.000 karena nasi sepiring masih 500 rupiah. Saya ingat rokok Surya itu 2.000 apa itu sebungkus ya. Jadi 75.000 sudah lumayan banyak kiriman itu. Tapi dibandingkan kiriman teman saya yang lain itu sedikit. Nah terus besoknya telepon lagi Ustadz itu karena keadaan saya mungkin belum membaik. Telepon lagi ke bapak, ya ke sekolah ya, nanti bapak saya dipanggil karena tidak punya teleponnya di rumah itu. Nah telepon yang kedua ini bapak saya tidak senang, malah marah. Nggak usah pulang Ustadz, begitu bapak saya. Kemarin sudah di wesel, tunggu saja kirimannya nyampe. Pak kalau ada apa-apa gimana? Biarin saja dia mati di pondok katanya. Nah itu kata bapak saya. Kalau mati gimana? Kalau mati tahlil Pak, kata bapak saya. Dan jenengan nggak usah mikir. Sampaikan ke dia ya, sampaikan ke saya maksudnya yang masih tergeletak sakit. Kalau dia mati anak saya masih ada 5. Nah itu kata bapak saya. Jadi pegang, nggih kula misu-misu Pak. Misu-misu dalam ini bapak kok gini ya. Tapi kalau misu-misu kayaknya ini jenengan semua lebih fasih lah ya. Masuk kula misu-misu Pak, kula kiai kok misu-misu nggih mboten to. Dulu. Nah ini akhirnya anak ini tidak cengeng. Kenapa? Karena orang tua tega betul Pak. Selama saya mondok di Python itu, bahkan sampai pindah ke Pati ke Jawa Tengah, itu ibu saya tidak tahu saya mondok di mana. Dia tidak pernah ngirim karena tidak pernah tahu. Ini sekali lagi membuktikan bahwa ya demi anak ini berhasil, demi anak ini sukses, orang tua harus tega, harus berani. Dan itu tega itu sebentar Pak, paling 3 tahun atau 6 tahun gimana? Betul ya ibu-ibu ya. Tapi nanti hasilnya seumur hidup. Saya pernah lagi, ini boleh ditanya ke ibu saya ya.
Jadi saya kitab yang saya ngaji itu diperiksa oleh bapak saya itu. Mana yang ngaji sama Yai ini, yang ngaji saya sama Yai Abdul Haq, yang ngaji sama Yai Hasan Abdul Wafi. Hasan Abdul Wafi yang ngarang sholawat Nadia itu loh. Sholatan Maduna situ yang gitu itu pengasuh ya, salah satu pengasuh ya di pondok kami dulu. Nah jadi kalau ngirim itu bapak mungkin 3 bulan sekali. Kalau kitab saya ini ada bolong-bolongnya, maknanya saya tidak memaknai kitab artinya ya, tidak nyasa, tidak ada bolong-bolong. Atau saya ingat betul hafalan alfiyah saya sampai bab istighol. Itu setiap saya ketemu, setiap bapak saya datang harus 50 saya setoran itu hafalan itu. Tapi karena tidak hafal, saya dikirimi beras saja, uangnya tidak dikasih. Nah, terus kehidupan 1 bulan 2 bulan gimana? Harus kreatif pak, nggak belajar ngutang nek ngoten niku. Mboten dikirim, mboten. Hanya beras saja. Jadi banyak yang dulu saya menganggap orang tua dalam tanda kutip ini kejam, tapi tujuannya hanya mendisiplinkan anak supaya tidak cengeng. Karena kalau pindah-pindah tempat pak, di Sidoarjo ke Malang dan ya ikut mbah dan gitu-gitu, dan memang agak nakal dulu ya. Jadi sudah kecil sudah dirantai dari rumah itu karena banyak lah ya. Mungkin melihat bapak saya melihat tanda-tanda kewalian saya lah, makanya dimondokkan. Nah itu dia. Nah ini sedikit mak. Kemudian satu lagi, ini saya yakin, hakul yakin panjenengan semua berpendidikan tinggi, bapak ibu yang ada di sini. Ibu saya pak hanya lulusan SD. Lulusan SD mawon. Niki wonten ingkang lulus SMP, ibu niki wonten SMA wonten nggih. Ibu saya lulus SMP saja. Nah, kalau bapak SMA hanya ngaji saja, hanya mondok saja. Nah, orang zaman sekarang itu nyebutnya seni mendidik anak, parenting, gizi diperhatikan, ngoten-ngoten niku lah banyak sekali pendidikan usia dini dan seterusnya. Nah, ibu saya tidak pernah sekolah gitu-gitu. Tapi saya ingat betul bahwa malam sebelum saya tidur, pagi ketika, mungkin cerita ini sudah saya ulang-ulang kalau teman di sini tahu. Malam sebelum saya tidur, pagi sebelum saya berangkat sekolah, itu saya selalu dikasih minum air Quran, air yang dibacakan Quran. Nah ini mungkin sedikit ya. Nah saya mau niru itu agak angel pak. Tapi di sini kalau Ramadan, ini ngapunten nggih pak. Kalau Ramadan itu saya hatam Quran tiap hari pak. Kalau hari-hari biasa saya seminggu. Jadi sehebat apapun guru mengajar, mendidik, tirakat di sini untuk putra putri bapak ibu ini kurang kalau bapak ibu tidak mendukung. Jadi maknanya monggo kita sama-sama supaya anak ini putra putri bapak ibu semua menjadi anak yang soleh solihah. Itu yang diharapkan pak. Yang nanti nolong kita di akhirat itu. Mboten aneh-aneh mboten. Ini kan tonggo kula kan padang dengan jening. Ini kan keramatan pak. Kuburan di depan ini kan. Niku mboten purun soto pak, Samsu ndak mau nih pak. Nopo malih Marlboro mboten purun. Yang diharapkan oleh mereka ya Fatihah, Yasin, tahlil ngoten-ngoten niku. Bacaan Quran itu yang ditunggu-tunggu mereka. Niki anak yang mboten soleh mboten saged pak, ndak bisa kalau anak ini ndak soleh ini. Meskipun dia pendidikannya tinggi, tapi kalau hatinya ndak soleh mboten saged. Soleh niku pantes, dia tahu memantaskan diri. Nah mungkin itu sedikit yang kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan, ada tanggapan dari Bapak Ibu wali murid wali santri, kami persilahkan. Ini mohon maaf ya saya karena bapak saya sudah mati, sudah meninggal. Jadi sedikit tadi mungkin tidak cocok, mungkin berbeda cara orang tua kita mendidik kita, mungkin berbeda. Tapi niku kalau tulis pak di buku saya yang terbaru, Filsafat untuk Pemalas niku wonten mriku pak. Ini tadi malam adik-adik santri di sini menerbitkan 12 buku setahun pak. Jadi memang dipelajari banyak hal di sini. Salah satunya nulis. Nah mungkin itu ya. Kalau ada tanggapan, pertanyaan, monggo kami persilahkan. Monggo pak. Mungkin ada perwakilan 1 atau 2 mau bertanya, mau menanggapi. Kami persilahkan. Monggo. Wonten, monggo Cak Bahrul, monggo. Ibu-ibu mungkin ada, Bu. Niki sanes dereng acara, Bu. Acara intinya makan. Nek bapak-bapak pun ngopi nggih pun marem niku sudah.
sudah ngopi, sudah merokok, ngimpun. Ya Le, terus dulu. Ada adik-adik mau nanya? Ada? Kalau gitu guys sudahi. Ini kita mau nonton video. Sudah normal, sudah bisa ya. Matur nuwun sekali lagi, kami mohon bantuannya, dukungannya kepada Bapak Ibu semua. Terutama saya mengucapkan salam hormat, salam takzim kepada wali santri dari Amrul Solihin di Sumatera Barat, Mas Rifai yang juga nonton di Fakfak Papua Barat, kemudian orang tuanya Falah ya di Bogor, di Magelang, orang tuanya Niko semuanya, di Kebumen, di orang tuanya Dita, di Kalimantan Barat ini ada beberapa. Kemudian ada satu lagi di yang tidak bisa hadir ya di Lombok, orang tuanya Mas Yusron ya, dan beberapa tempat-tempat lain. Saya mengaturkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah mempercayakan anaknya ngaji di sini. Ini insya Allah pondok paling murah Pak di sini. Ngoten niku kadang nggih kada sing mboten bayar, tapi ya tidak apa-apa, memang biasa gitu. Kalau singen nanti nggak ada kafe Pak, mboten dangu kafe kula niku bangkrut. Pak Sukri. Jadi kalau bisnis misalnya begini, ini Pak Sukri kan ada bisnis mebel ini yang bikin-bikin ini. Biasanya kan apa ya, ada kompetitor, ada pesaing dengan harga lebih murah. Biasanya ngoten nggih. Nek bisnis kula mboten. Carane bisnis bangkrut diutangi santri ini. Yo kada niku utangi niku. Itu banyak diutangi oleh murid-muridnya. Jadi di atas kantin kontan apa tulisannya Falah, di atas itu Falah. Hiroshima hancur gara-gara bom. Terus kantin pondok hancur gara-gara bon katanya. Nah itu ya. Niku lari-lari ki Mbak sing damel sanes kula niku. Sekali lagi saya matur nuwun, terima kasih untuk adik-adik tetap semangat belajar. Kalian ini ndak hanya ditunggu calon mertua, Mas ya. Nah, Rijal belum waktunya kan senyum-senyum belum, masih lama. Kalian ndak hanya ditunggu orang tua, calon mertua masyarakat, tapi kalian semua ditunggu perannya oleh bangsa dan negara. Jadi nanti yang merawat agama itu kalian semua. Pun tidak ada yang amin ini ya. Yang merawat agama, negara, merawat tradisi para ulama, para leluhur, ya adik-adik semua ini. Jadi nanti nasibnya Islam, nasibnya Ahlussunnah wal Jamaah, nasibnya negara tergantung adik-adik semua. Dan ini tidak mungkin sukses tanpa dukungan, tanpa dorongan dari ibu-ibu. Nah ini ibu-ibu, saya pungkasi, saya akhiri dengan sabdanya Kanjeng Nabi. Niki jimat ini mohon diingat-ingat. Sabdanya beliau sallallahu alaihi wasallam, doaul ka doain nabi li ummatihi. Doa ibu seperti doa Nabi bagi umatnya. Dungane Kanjeng Nabi bagaimana? Ya ndak terhijab, tidak terhalang. Bapak-bapak nggih kiranan dungane, radi angel Pak nggih, radi apot nanti. Niku wiritan niku tesih, radi angel pokoke niku. Kadang dereng donga nggih pun wonten tamu rokokan, wonten tambah tamu, mikir pekerjaan dan lain-lain. Tapi doanya ibu itu sama dengan doa Nabi. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu, wali murid, wali santri yang tidak hadir di kesempatan ini, mohon anaknya didoakan. Dan adik-adik sering-sering minta doa ya ke orang tuanya. Jangan minta uang toh, itu uang toh. Minta doa, minta ridhonya, minta maaf, minta doanya. Sehingga Allah menganugerahkan futuh, pikirannya, hatinya dibuka, bisa nerima pelajaran, bahkan ilmunya nanti barokah manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Demikian mewakili keluarga besar pondok, mewakili keluarga besar pesantren Luhur ini dan TPQ teman-teman ini, ustadz-ustadz di sini juga yang saya hormati kepala TPQ Ustadz Falah, ini orang tuanya di Bogor. Saya mengaturkan matur nuwun jazakumullah kepada ibu semua, bapak ibu sekalian. Insya Allah Pak, panjenengan ini punya investasi tabungan celengan yang baik. Gara-gara panjenengan ini naruh anaknya di tempat belajar seperti ini, namanya qardhon hasanah. Ini kita ditantang Pak, siapa yang mau ngasih Allah kredit utangan yang baik, qardhon hasanah. Balasannya dari Allah ajron hasanah, pahala yang baik. Rizqon hasanan, rezeki yang baik, mataan hasanan, ini perbendaraan, harta benda, kendaraan, semuanya yang baik-baik,
Bahkan wa'dan hasanan, janji yang baik itu surga. Dan ini kehidupan banyak cobaan, Pak nggih. Terus lari-lari ini banyak cobaan. Kalau sedikit namanya cobain. Nah, di tengah cobaan yang banyak nanti waliyubliyal mu'minina minhu balaan hasanan. Orang-orang beriman akan diuji dengan ujian yang baik. Itu kita semua, Pak. Gara-gara anaknya ngaji di pondok, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara anaknya ngaji di tempat belajar seperti ini, Allah memberikan kemudahan rezeki, menjaga keluarga, rumah tangga dan seterusnya. Saya kira demikian. Matur nuwun sekali lagi, jazakumullah khairan jazaa. Allahumma fiqil amin thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.